Perkenalkan, nama saya Winona Hermadi. Saya berasal dari SMP Sekolah Negeri 1 Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul memanfaatkan limbah kulit rambutan sebagai alternatif bahan pembuatan kertas. Latar belakang, kertas adalah salah satu kebutuhan primer manusia pada saat ini. Data dari Kompas pada 2021 menunjukkan total ada 23,5 juta hektar lahan hutan yang dibeli secara global untuk memproduksi kertas. Penebang hutan yang berlebih dapat memicu bencana seperti tanah longsor dan banjir. Menurut Geek4Geeks.org pada 2024, produksi buah rambutan di Indonesia telah mencapai rata-rata 45.000 ton. Sedangkan masyarakat hanya memanfaatkan dari buah saja dan kulit rambutannya akan dibuang begitu saja. Padahal kulit rambutan menyumbang 46% dari total berat buah keseluruhan. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan limbah kulit rambutan agar tidak dibuang sia-sia. Natrium hidroksida sering digunakan pada pembuatan pulp kertas untuk menghilangkan lignin. Karena lignin dapat menghambat pembentukan ikatan selulosa dan hemiselulosa dalam pembentukan kertas. Masalah yang pertama, bagaimana kualitas kertas yang dibuat dari limbah kulit rambutan? Yang kedua, manakah perbandingan yang paling baik untuk dijadikan alternatif bahan dasar kertas? Tujuan penelitian saya yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas kertas yang dibuat dari limbah kulit rambutan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbandingan yang paling baik antara limbah kulit rambutan dan natrium hidroksida. Hipotesis yang pertama, limbah kulit rambutan tidak dapat menjadi alternatif bahan dasar kertas. Hipotesis yang kedua, limbah kulit rambutan dapat menjadi alternatif bahan dasar kertas. Studi pustaka, kertas umumnya berbahan dasar selulosa yang berasal dari buah kayu. Rambutan adalah salah satu buah yang terkenal di Indonesia. Rambutan memiliki daging buah yang manis dan juga biji di dalamnya serta kulit yang berwarna merah. Rata-rata berat rambutan berkisar 15 sampai 24 gram. Dan presentasi berat kulit rambutan dari total buahnya rata-rata sebesar 46,94%. Padahal kulit rambutan yang menjadi limbah organik rata juga memiliki kandungan selulosa dan hemiselulosa dan kandungan lain yang masih dapat dimanfaatkan. Natrium hidroksida berfungsi penting dalam memisahkan selulosa dari lignin pada pembuatan pulp kertas karena lignin dapat menghambat pembentukan ikatan serat dan menyebabkan warna kertas menjadi gelap dan berkuningan. Variabel dalam penelitian saya. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian saya serta langkah-langkah kerja pada proses pembuatan kertas dalam penelitian saya. Metode pengumpulan data, uji laboratorium untuk menguji kualitas kertas dengan uji gramatur kertas, ketebalan kertas, daya sobek kertas, dan daya serap air pada kertas. Yang kedua, ada uji organoleptik dengan 18 responden yang diambil secara acak dengan parameter uji yaitu tekstur, ketertarikan, warna, dan pengalaman menggunakan kertas. Hasil-hasil dari uji organoleptik dan uji lab. Berdasarkan uji gramatur, pelaku AP1 memiliki berat yang paling besar yaitu sebesar 75,1 gram per meter persegi, sedangkan ukuran kertas A4 pada umumnya hanya memiliki berat sebesar 70 gram per meter persegi. Pada uji ketebalan kertas, perlakuan P1 memiliki ketebalan yang paling tebal yaitu sebesar 372 mikrometer. Dibandingkan dengan ketebalan kertas dapat ditentukan pada saat percetakan kertas. Kertas yang semakin bagus adalah kertas yang semakin tebal karena tidak mudah sobek. Berdasarkan uji daya serap air, perlakuan P2 memiliki daya serap air yang paling rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya yaitu sebesar 138,3 gram per meter persegi. Daya serap air yang semakin tinggi pada kertas menunjukkan semakin buruknya kualitas kertas karena menunjukkan berdasarkan uji daya sobek yang telah dilakukan. P1 adalah perlakuan yang memiliki ketahanan terhadap robekan yang paling kuat yaitu sebesar 13,1 gram per gaya untuk machine direction dan 22,8 gram per gaya untuk cross direction. Uji organoleptik menggunakan 4 skala untuk mengukur respon dari responden yang yaitu sangat bagus, bagus, biasa saja, dan tidak bagus, yang disesuaikan dengan parameter pengukuran. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, perlakuan P1 memiliki tekstur yang paling halus karena sebanyak 9 orang memiliki kategori halus. Pengalaman menggunakan kertas yang paling nyaman adalah perlakuan P1 karena sebanyak 9 orang memiliki kategori biasa saja. Kertas yang paling menarik adalah pada perlakuan P2, yaitu sebanyak 12 orang memilih kategori biasa saja. Kesimpulannya, kualitas kertas yang terbuat dari limbah kulit rambutan dan natrium hidroksida sudah tergolong cukup berdasarkan uji lab dan uji organoleptik yang telah dilakukan. Namun masih perlu dikembangkan lagi jika ingin menjadikan kertas tulis atau kertas dokumen karena warnanya yang masih cenderung gelap. Formulasi perbandingan yang paling baik antara limbah kulit rambutan dan natrium hidroksida adalah perbandingan P1 dan P2. Perbandingan P1 menunjukkan kualitas yang paling bagus pada uji gramatur, ketebalan, daya sobek, tekstur, dan paling nyaman ketika digunakan. Sedangkan perlakuan P2 menunjukkan kualitas yang paling baik pada uji daya serap air dan warnanya yang paling menarik. Ini adalah daftar literatur yang saya gunakan pada penelitian saya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.